Kenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Sakina sebagai ketua kelompok, dan juga anggota kelompok saya Cerunisa 48, Al Ikram, dan juga Ahmad Maulana Patunro. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah sistem terdistribusi yang berjudul Sistem Antrian Rumah Sakit Berbasis Website. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu proses pendaftaran pasien, pengelolaan antrian setiap poliklinik, serta memudahkan admin dan petugas dalam memonitoring pelayanan rumah sakit secara real time. Nah, permasalahan yang sering muncul terjadi di rumah sakit yaitu antrian yang panjang, pencatatannya masih manual, sehingga sulit mengetahui nomor antrian yang sedang dipanggil. Maka dari itu, kami membuat aplikasi yang dapat mengambil nomor antrian secara online, membagi antrian berdasarkan poli. Selanjutnya di sini pun ada konsep sistem terdistribusinya, karena beberapa bagian yang saling berkomunikasi, yaitu adanya pasien, admin, dan juga petugas poli, sehingga semua bagian mengakses database yang sama melalui jaringan sehingga informasi selalu tersinkron. Nah, contohnya ini, ketika pasien mengambil nomor antrian, datanya akan langsung tersimpan ke database-nya, sehingga petugas poli dapat melihat nomor tersebut dan juga monitoring secara otomatis. Artinya, setiap pengguna mendapatkan data secara real time. Di sini pasien memasukkan nama dengan nomor NIK, misal 888, dan untuk alamatnya. Nah, pasien di sini setelah mendaftar akan mendapatkan nomor antrian secara otomatis. Adapun di sini estimasinya, setiap satu pasien itu akan mendapatkan estimasi 15 menit waktu tunggunya. Kemudian untuk kembali ke beranda, di sini pada halaman ini dapat ditampilkan berapa tiket antrian yang sudah jalan pada hari ini, dan juga di sini monitoring panggilan antriannya. Jika salah satu pasien sedang dipanggil, maka akan muncul tampilan antriannya pada monitoring ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cairunisa 48. Baik, saya Harunisa. Di sini saya akan menjelaskan tools apa saja yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama itu untuk bahasa pemrogramannya kami menggunakan PHP sebagai backend untuk memproses seluruh logika aplikasi. Terus untuk database-nya itu kami menggunakan MySQL, digunakan untuk menyimpan data. Pasien, antrian, poli, laporan, web server, dan exam berfungsi menjalankan Apache dan MySQL pada komputer lokal. Front-end, HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript itu digunakan untuk membuat tampilan aplikasi menjadi responsif dan mudah digunakan. Editornya itu Visual Studio Code, digunakan sebagai editor source code. Selanjutnya, di sini saya mengerjakan halaman admin. Yang pertama ada dashboard admin. Di sini kita dapat melihat total rekap pasien serta antrian hari ini dan poliklinik yang aktif. Selanjutnya, kita juga dapat melihat data pasien. Di sini kita dapat melihat nomor, ID pasien, nama lengkap, NIK, alamat, poli tujuan, dan nomor antrian. Selanjutnya, di sini juga kita dapat melihat data antrian. Untuk nomor tiketnya, nama pasien, tujuan poliklinik, waktu daftar, dan status layanan. Selanjutnya ada data poli. Di sini kita dapat melihat manajemen loket poliklinik. Di sini ada ID poli, nama unit layanan poliklinik. Di sini terdapat poliklinik umum, poliklinik anak, poliklinik gigi, dan poliklinik kandungan. Dan kode urutan prefix. Selanjutnya ada data petugas.
Saya Ahmad Maulana Patundru. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu halaman petugas yang telah saya buat. Halaman ini merupakan dashboard utama yang akan digunakan oleh petugas untuk memantau dan mengelola antrian pasien agar proses pelayanan di poliklinik berjalan lebih tertib. Pertama-tama kita login dulu akun petugas. Kemudian menu sidebar atau menu navigasi yang saya buat di sisi kiri terdapat logo sistem antrian sebagai identitas aplikasi, kemudian dashboard petugas yaitu halaman utama yang sedang dibuka, kemudian menu logout yang digunakan petugas untuk keluar dari sistem dengan aman. Tujuan sidebar dibuat adalah untuk memudahkan petugas berpindah ke menu lain tanpa harus membuka halaman baru. Kemudian pada menu header dashboard, bagian atas menampilkan informasi utama yaitu nama poliklinik, yaitu poliklinik umum, tanggal operasionalnya, kemudian ID poli sebagai identitas loket atau poli yang sedang aktif. Kemudian kartu statistik, terdapat 2 informasi penting. Yang pertama, daftar antrian hari ini menampilkan jumlah pasien yang mengambil nomor antrian hari ini. Kedua, ada nomor yang sedang dipanggil, menampilkan nomor antrian yang sedang dilayani. Kemudian tombol panggil antrian berikutnya merupakan tombol utama pada dashboard. Fungsinya memanggil pasien berikutnya secara otomatis sesuai urutan antrian. Kemudian tabel antrian pasien menunggu. Bagian ini menampilkan daftar pasien yang masih menunggu, kolom yang tersedia, nomor antrian, status loket, dan aksi operasional. Tombol aksi panggil yang saya buat fungsinya memanggil pasien secara manual, mengubah status antrian menjadi sedang dipanggil atau sedang dilayani. Contohnya seperti ini. Memungkinkan petugas memilih nomor tertentu apabila diperlukan. Setelah antriannya selesai, silakan klik kembali tombol selesaikan antrian. Nomor antrian berikutnya telah hilang. Di sini saya Likram akan menjelaskan sistem keamanan yang saya buat. Pada aplikasi kami menerapkan beberapa keamanan. Yang pertama, login. Nah, di sini menampilkan program dari login. Admin dan petugas wajib login terlebih dahulu. Hak akses dibedakan berdasarkan kode. Misal, admin masuk ke halaman admin. Petugas hanya dapat masuk ke halaman petugas. Kemudian di sini program dari halaman petugas. Kemudian yang kedua, session. Setelah login berhasil, sistem membuat session. Session digunakan agar pengguna tidak perlu login ulang pada setiap halaman. Jika logout session akan dihapus. 3. Validasi input. Data yang dimasukkan pengguna dicek terlebih dahulu. Contohnya, semua data wajib diisi. NIK harus berupa angka. Kemudian mencegah SQL injection. Input pengguna diproses menggunakan MySQL Real Escape agar karakter berbahaya tidak langsung dikirim ke database. Selanjutnya, kelebihan sistem. Nah, kelebihan dari sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, nomor antrian otomatis.
Yang kedua, mendukung banyak poli. Yang ketiga, monitoring real time. Yang keempat, laporan data. Yang kelima, mudah digunakan dan mempercepat pelayanan pasien. Selanjutnya, kekurangan dari sistem yang kami buat. Masih terdapat beberapa kekurangan. Login masih menggunakan username dan password yang ditulis langsung di program hardcore. Password belum dienkripsi, belum menggunakan HTTPS, belum ada notifikasi, belum menggunakan API antar server. Ini dapat dikembangkan pada versi berikutnya. Demo aplikasi. Saat demo dijelaskan seperti yang pertama, masuk ke halaman utama. Di sini pasien melakukan pendaftaran. Isi nama, nik, alamat, pilih poli, klik ambil antrian. Sistem otomatis membuat nomor antrian. Yang kedua, buka halaman login. Login sebagai admin, masuk ke dashboard, tampilkan jumlah pasien, jumlah antrian, grafik. Dan yang ketiga, login sebagai petugas. Tunjukkan bahwa petugas hanya melihat data polinya sendiri. Lakukan panggilan pasien. Status berubah. Yang keempat, buka halaman monitoring. Tunjukkan bahwa monitor yang nomor yang dipanggil berubah secara otomatis. Ini menunjukkan komunikasi antar bagian sistem. Selanjutnya, pembagian tugas kelompok. Contoh pembagian. Anggota pertama, analisis kebutuhan sistem perancangan database. Anggota kedua, halaman pasien pengambilan nomor antrian. Anggota ketiga, dashboard admin laporan. Anggota keempat, login dashboard petugas monitoring. Pengujian aplikasi sesuai dengan pembagian kelompok. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Aplikasi e-antrian rumah sakit ini berhasil dibuat menggunakan PHP dan MySQL dengan konsep sistem terdistribusi, sehingga data pasien, admin, petugas, dan monitoring dapat saling terhubung melalui sistem satu database secara real time. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit, mengurangi antrian manual, serta mempermudah pengelolaan data oleh admin dan petugas. Mungkin itu saja. Terima kasih.